Kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah adalah mampunya dia berdiri di malam hari. Lagi training. Dan terakhir wa izzuhu, dan kemuliaannya, kehormatannya adalah seseorang mukmin itu mandiri, Pak. Nggak lirik-lirik harta orang lain. Pak Ustadz motornya baru. Nggak usah. Dia seorang mukmin itu mandiri. Apa yang dia dapat dari Allah dia qanaah itu. Nah, itu mulia. Nah, di dalam hadis ini ada dua kata-kata, syarif dan wa izzuhu, ya. Syarif dan dua-duanya sama-sama mulia. Izzah dan syarif. Nah, untuk itu pada pagi ini 10 menit 20 menit ke depan saya ingin ngobrolin ini nih. Bagaimana cara menggapai kemuliaan di sisi Allah. Mulia itu di dalam bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu ada banyak. Mulia itu disebut dengan karim. Bisa mulia disebut dengan syarif. Majid juga mulia. Apalagi ada izzah. Izzah itu mulia juga itu. Kenapa ini kita mau capai mulia ini? Karena Allah itu maha mulia. Innahu huwa ghaniyyun karim. Allah maha mulia. Malaikatnya mulia. Malakun karim. Kiraman katibin. Kiramim bararah. Surganya mulia. Jannatul karim. Rasul dan nabinya mulia. Rasulin karim. Bayangin, semua itu kita dikelilingi oleh yang mulia-mulia semua. Apalagi yang mulia. Bahkan Allah memuliakan beberapa makhluknya itu dengan kata-kata karim. Mekah itu Makatul Mukarramah. Bahkan manusia-manusia terpilih disebut dengan Al-Mukarram. Saya persilakan Al-Mukarram Kiai Rahmat. Nah, maksudnya saya persilakan yang dimuliakan Allah Kiai Rahmat begitu. Nah, tapi kita nggak ketahuan ini. Kita ini udah mulia atau belum? Gimana cara mencapai kemuliaan itu? Kemuliaan itu kalau di dunia itu orang salah paham, Pak. Ada hadiah Nobel, tahu Pak? Nobel itu dari bahasa Latin artinya mulia. Nobelius tuh. Orang di dunia ini kalau mencapai kemuliaan di hadapan orang lain gampang. Gedein tuh saldo di bank, beli rumah yang mewah, cari kedudukan yang mau korupsi mau apa, pokoknya jadi orang kaya, pasti dimuliakan. Coba Bapak masuk ke hotel, bawa mobil yang panjang gitu, itu yang tergopoh-gopoh itu Pak manajernya. Selamat siang Pak, mau kemana Pak? Tapi kalau bawa Suzuki Carry, ya kan? Yang ininya bilang, Bapak mau nganter laundry ya? Belakang Pak sono. Nah itu. Jadi orang mulia nggak boleh parkir. Itu kata situ ya. Orang mulia di dunia ini karena harta, karena kemuliaan yang dicari, kemuliaan di hadapan manusia. Nah yang mau kita omong ini kemuliaan di hadapan Allah. Karena nggak mungkin orang masuk ke dalam surga yang mulia itu kalau dia tidak mulia. Nggak mungkin Pak. Sama dengan Bapak mungkin mewajarkan orang sampah masuk ke kulkas. Nggak apa-apa kalau kulkasnya sendiri, tapi kan saru bahasa Jawanya. Nah orang kafir tidak mulia nggak pantas masuk surga. Kemuliaan itu harus diraih untuk kelayakan kita masuk ke tempat yang mulia. Milik yang mulia. Allah itu Rabbul Arsyil Karim, pemilik arsy yang mulia. Itu. Jadi kita ini harus mencari kemuliaan. Nah, Jibril alaihissalam, malaikat yang panglimanya malaikat itu membocorkan bahwa kemuliaan seorang mukmin bisa dicari dengan berdirinya dia di waktu malam. Atau namanya qiyamul lail. Saya yakin di ruangan ini semua udah bangun malam.
dalam rangka kencing. Ya. Maklum Pak, diabetes. Tidur lagi. Paling enggak bawa remote Pak. Bola. Malam Allah jadikan sebagai tempat istirahat. Wallazi ja'alal laili litaskunu fihi. Dialah Allah yang menjadikan malam itu sebagai istirahat. Clear. Jadi kalau Bapak sepanjang hidup tidak pernah berdiri di waktu malam, nggak apa-apa. Menjalankan sunatullah. Habis sisa tidur. Dah bangun-bangun subuh. Mendusin. Nggak apa-apa. Tapi tidak istimewa. Baik, tapi bukan yang terbaik. Baik, tapi tidak mulia. Begitu dong ngukurnya. Nah, apa kita mau gitu terus? Nabi bilang, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa mahbun. Dia tertipu Pak, hidupnya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabiun, berbahagialah. Tapi barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, ya, maka dia termasuk orang-orang yang mal'un, terlaknat. Di mana posisi kita? Sama aja terus, bahkan lebih jelek lagi. Kemarin subuh bangun, hari berikutnya bangunnya jam 6. Nah itu disebut mukmin, bukan muslim saja. Gitu. Jadi kita cari kemuliaan. Kemuliaan yang dibocorkan Jibril adalah lewat berdirinya di waktu malam. Nah, berdirinya di waktu malam itu artinya apa? Kita punya 5 aktivitas yang dipuji oleh Allah. Ya. Dibocorkan pula oleh Rasulullah bahwa di dalam berdiri di waktu malam, maksudnya berdiri di waktu malam itu malam yang tadinya junub berbaring gitu. Ya. Didirikan oleh kita. Malam yang tadinya gelap seperti kematian dihidupkan oleh kita. Dihidupkan oleh kita. Nah, siapa yang sanggup melakukan itu, maka dia di sisi Allah mulia. Ya, tinggal pilih aja kita nanti, gitu ya. Nah, Rasulullah itu pernah memberi contekan juga kepada kita bahwa kegiatan di waktu malam itu ada banyak. Melalui sebuah hadis, misalnya hadis yang satu ini ya dari Bukhari dan Muslim, man ta'arra minal laili faqal. Barang siapa yang bangun di waktu malam, bangun mau pakai alarm, mau nggak pakai alarm, pokoknya terbangun di waktu malam. Faqal, lalu berkata dia, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Jadi berkata begitu, la haula wala quwata illa billah. Tsumma qal, kemudian berkata lagi, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, gitu kan. Au da'a, atau dia berdoa, istujiba lahu, maka zikir minta ampun dan doanya barusan pasti diijabah. Bangun ya seperti ajaran Nabi yang lain, maksud saya di saat lain Nabi kan bilang alhamdulillahilladzi ahyana, baca itu juga nggak apa-apa, lalu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahumma ighfirli, atau berdoa yang lainnya, ya Allah, apapun doa itu, istujiba lahu, itu semua yang dilakukan itu diijabah. Fa in tawaddoa wa shalla, lalu kemudian dia ambil wudu dan salat, kubilat salatuhu, pasti diterima salatnya. Pandu diterangin di sini sama siapa itu. Salat ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Doanya apa aja terserah gitu. Saya malah tertarik dengan keterangan Ustadz Afianto itu, bahwa kalau kita berdoa di malam hari itu kayak anak minta sama bapaknya. Belum pernah saya temuin di kitab manapun juga, tapi saya ambil Pak, saya beli itu keterangan, makasih Pak. Jadi kita memang mesti bukan berpura-pura, tapi menghayati malam itu.
Nah, di dalam hadis ini ternyata ada 3 kegiatan kan? 1, ketika bangun Anda berzikir. 2, disambung dengan permohonan ampun, Allahumma firli. Sambung lagi dengan doa. Sambung dengan sholat. Ini sumber kemuliaan, Pak. Malaikat itu dikumpulin, malaikat langit sama Allah. Sini, lihat. Itu hambaku. Namanya Anis Yunus. Dia rela untuk meninggalkan istrinya yang cantik. Dia buka selimutnya, dia ambil wudhu. Saksikan, aku ampuni dia. Amin. Amin, Pak, jangan sentimen sama Pak Anis. Amin. Padahal belum pernah dia tahajud. Ya kita anggapnya udah. Jadi itu aktivitasnya. Karena Quran itu, ini ada kegiatannya zikir, doa, istighfar dengan sholat. Kegiatan itu semuanya Allah puji di Al-Quran. Zikir misalnya, wa minal laili fasabbihu adbaros sujud. Dan di tengah malam itu bertasbihlah kepada Allah dan perbanyak sujud. Jadi Allah suruh. Istighfar juga. Istighfar itu malah ciri khas orang takwa. Dalam surat Ali Imran itu kan jelas, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang takwa itu salah satu cirinya adalah dia sering minta ampun di waktu sahur atau di sepertiga malam terakhir. Lalu doa juga Allah puji dengan kalimat tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Jadi tempat tidur itu enak, Pak. Apapun mereknya, apapun apa tuh, kalau udah malam, udah ngantuk, mata sepet, pasti enak. Tapi Allah puji, dia tinggalin tuh tempat yang enak. Dia ambil wudhu di malam hari hanya untuk bertemu denganku gitu. Ya. Nah, jadi kalau udah bisa melakukan istighfar, doa, kemudian zikir, Allah merespon. Kata Rasulullah, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ngapain? Allah berfirman, siapa yang doa padaku aku ijabah, siapa yang minta padaku aku beri, dan siapa yang mohon ampun padaku aku ampuni. Kita dimuliakan sama Allah. Nggak apa-apa, Pak, kita dimuliakan sama Allah, tapi sama manusia lain nggak dimuliakan, nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa nggak ngetop di dunia ini, yang penting ngetop di langit. Kalau Bapak baca hadis Bukhari mengenai orang diambil nyawanya, diambil rohnya, itu malaikat langit itu yang kita mau mengantar roh kita itu, malaikat maut, itu ditanya oleh malaikat langit, ruh siapa ini kok harum banget gitu? Oh, ruh Rahmat Sobari gitu. Amin, Pak. Aminnya bukan amin dia mati sekarang, enggak. Maksudnya tersalah paham lagi ah. Maksudnya ruhnya dipuji, dimuliakan, terkenal gitu. Kan Bapak maunya begitu. Daripada ruh siapa nih kok bau banget katanya. Oh, ruh si Fulan katanya. Dilempar sana lempar sini gitu. Nah, kemuliaan itu yang kita cari. Nggak usah kemuliaan di sini. Mau dipuji di dunia, bentar doang dipujinya. Besok-besok dihujat, ya kan? Jadi mendingan kita cari kemuliaan itu dengan salah satunya aktivitas malam tadi, yaitu zikir dan sebagainya. Kemudian sholat malam itu penting banget. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa absa'aka rabbuka maqaman mahmudan. Itu kata Al-Isra. Dan di tengah malam itu bangun kamu untuk tahajud sebagai tambahan bagimu. Tambahan itu sebagai lembur bagimu. Orang kenapa lembur, Pak? Karena kurang, honornya kurang. Jadi Allah bilang yang kurang-kurang ambil tambahan lembur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilah sebagai tambahan bagimu. Semoga dengan tahajud kamu bangun itu, kata Allah, kamu diantarkan kepada kedudukan maqamam mahmudan. Itu tadi kemuliaan, kedudukan yang terpuji, luar biasa, Pak. Dan nggak perlu kita strength dengan peraturan gitu.
Nabi bilang sholatlah kamu walaupun satu rokaat. Witir aja satu rokaat. Cuman suratnya Al-Baqarah Pak full sama An-Nisa kalau bisa ya. Nggak mungkin lah ya kan. Suratnya kulhu cepet amat kata bini. Iya mah, yang penting kan satu rokaat kata Ustadz. Jangan gitu. Kita mesti yang terbaik ya. Gitu. Nah sholat itu diperintah oleh Allah. Apa kira-kira ini? Ini barang sunnah apa barang wajib? Buat Rasulullah itu menjadi wajib. Rasulullah mewajibkan dirinya untuk tahajud. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bersaksi bahwa tidak pernah Rasulullah meninggalkan tahajud ini. Kalau beliau sakit, beliau sholat tahajud dengan qaidah, dengan duduk. Dan Rasulullah mewajibkan dirinya untuk tahajud itu. Akhirnya ditanya juga oleh Aisyah sendiri, kenapa sih Anda yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, ma'taqaddama wa ta'akhir, kenapa masih bengkak-bengkak kakinya untuk tahajud ini? Pan Rasul kalau tahajud nggak kayak kita Pak. Rakaat pertama khatam Al-Baqarah sama An-Nisa, rakaat kedua Ali Imran. Kalau kita kuliah Anas Al-Falaq. Itu bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya sujud segala macam. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi orang yang bersyukur pada Allah? Rasulullah menjadikan tahajudnya sebagai syukur. Kalau kita kan syukurnya alhamdulillah gitu doang. Jadi kita teladani Rasulullah. Dan bocoran dari Jibril itu kita ambil, bahwa mendirikan malam dengan cara zikir, doa, istighfar, apa lagi? Salat adalah kemuliaan di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakannya. Terutama yang tua-tua ini Pak, yang udah di atas 60. Kan kita pengennya kan dijemput dalam keadaan begitu. Ya kan? Bukan berarti yang tua tuh cepat mati, yang muda kagak, bisa aja terbalik gitu. Tapi ini kan umumnya seperti itu, ya Pak. Nah, Rasulullah ketika ini ada semua yang saya bicarakan ini adalah bocoran ya, bocoran. Rasulullah ketika baru hijrah ke Madinah, ada seorang dari Madinah, orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ngomong sama yang lain, nanti Muhammad kalau datang ini saya pengen lihat apa yang dia bicarakan. Kalau yang dibicarakan itu cocok sama hati saya akui dia nabi dan saya akan masuk Islam. Abdullah bin Salam. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kerumunan begitu. Belum menyebarkan agama Islam, belum. Hanya hijrah saja disambutkan. Apa kata Muhammad? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi ada Yahudi, ada Nasrani situ semuanya gitu. Afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyamun, dan salatlah kamu di tengah malam ketika orang lain niam, orang lain tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Bocor lagi nih data. Salat di tengah malam ketika orang lain tertidur adalah kunci surga. Luar biasa kemuliaannya Pak. Jadi gampang banget masuk surga, ya kan ya? Masa kita mau terus-terusan dicela oleh Rasulullah? Ada sahabat bilang, ya Rasul saya nggak bisa itu bangun, selalu kesiangan subuh itu gitu. Sesungguhnya kupingmu dikencingin setan, kata Rasulullah begitu. Masa jadi WC-nya setan kita? Nggak boleh, nggak mulia itu. Gitu ya. Lagian setan bayar kagak ya? Di Blok M aja kencing bayar. Gitu. Nah itu dia, ya Pak ya. Jadi dia adalah jalan masuk ke surga dengan selamat. Tadkhulunal jannah bisalam. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah kamu di malam hari
wan nasu niyam. Ketika orang lain tertidur, ketika orang lain berbaring, kamu berdiri, kamu yang utama, kamu yang mulia, gitu loh maksudnya. Abdullah bin Salam mendengar ini langsung, oh dia nabi, dia nabi pasti, dia nabi yang dijanjikan. Makanya Abdullah bin Salam bersyahadat masuk Islam, melihat keteladanan Rasulullah, nasihatnya kepada orang-orang ramai. Pan yang disuruh sholat kan orang Islam, tapi Rasulullah bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia, berilah makan, sebarkan salam, sambung silaturahim, dan sholatlah kamu. Abdullah bin Salam bengong, oh ya udah kalau gitu bener ini ajaran bener itu. Kalau orang luar Islam saja kemudian mengagumi ajaran Islam, mosok kita nggak mengagumi gitu loh. Maka kalau baca hadis itu jangan dilewatkan dulu. Apa maksudnya ini gitu? Oh iya, ternyata sholat malam ketika orang lain tertidur menjadikan kita adalah mulia di sisi Allah. Ya, jadi jangan sampai kita meninggalkannya. Kalau Bapak sudah bisa qiyamul lail, sholat malam, zikir, doa, istighfar rutin setiap hari itu. Setiap hari dengan tetap memperhatikan jatah istri Pak ya. Dan kesehatan gitu. Jangan khawatir. Seandainya satu saat Bapak tidak ketiduran gitu, maka status Bapak itu di hadapan Allah sudah mengerjakan dan diberi pahala yang sama. Kan luar biasa ini. Ini kata Rasulullah. Coba saya bacakan hadisnya. Ini udah jelas nih. Ma min imri'in takunu lahu salatum bil laili. Siapa-siapa orang yang udah sering melakukan salat malam, yaghlibuhu alaiha naum, tiba-tiba kedapatan dia ketiduran karena capek atau apa gitu ya, kutiba lahu ajru sholatih, dia tetap dicatat sebagai melaksanakan sholat yang biasa dia lakukan. Wa kana naumuhu alaihi shadaqah, dan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuk dirinya. Mau Bapak disedekahin sama Allah? Mau. Tapi jangan disetel. Coba-coba ketiduran gitu ya. Allah sedekah enggak, dikencingin setan terus gitu ya. Nah, itulah kira-kira menggapai kemuliaan di sisi Allah dengan cara mendirikan malam yang kira-kira isinya ada 4 kegiatan itu. Ditambah satu lagi, yaitu baca Quran. Baca Quran itu pantasnya di waktu malam. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zida alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang yang berselimut, bangunlah kamu di setengah malam, tambahin sedikit, atau di akhir malam segala macam. Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil di waktu malam. Udah genep, ada 5 kegiatan. Itu jadwal Pak. Kalau Bapak yang mau berniat ingin mulia di hadapan Allah, bikin jadwal. Jam 2 bangun. Kemudian wudu atau mandi kalau Bapak junub ya, mandi, kemudian buru-buru ambil 2 rakaat atau 1 rakaat atau apa gitu segala macam. Zikirnya ditentukan aja. La ilaha illallah syarikalah 100 kali, apa ditentukan aja. Habis itu istighfar dengan membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Doa, meminta yang banyak. Terakhir baca Quran menjelang subuh 50 ayat aja cukup. Semoga kegiatan-kegiatan yang mau dilakukan ini oleh Bapak dan Ibu sekalian dapat membawa manfaat dan memuliakan Bapak di sisi Allah. Amin. Demikian, semoga manfaatnya. Usikum wa nafsi kita-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang mandiri apa Pak? Oh enggak, ini yang saya terangkan kemuliaan dengan mendirikan malam. Kalau itu Bapak mesti mengorder dulu pada beliau. Nanti saya diperintah sama beliau.
Itu sebetulnya intinya begini Pak Chandra. Dalam Islam itu diperintah kita untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Dalam tolong menolong itu ada sebuah kegiatan yang tersembunyi, yaitu ada inisiatif menolong. Artinya menghindari orang untuk terbiasa meminta. Nah, meminta itu dia tidak mandiri, kehormatannya jatuh gitu loh, gara-gara meminta itu. Makanya dalam Islam meminta-minta itu haram, terkecuali untuk 3 hal. Untuk orang yang datang ke hadapan Bapak, dia berkata, 3 hari saya dan anak-anak udah gak makan, tolonglah kasih saya. Nah, boleh kasih beras. Kedua, untuk orang yang terkena musibah bencana yang hartanya habis total. Ketiga, untuk orang yang minta hutang pada Bapak, minta sama Bapak untuk bayar hutang dia dalam rangka fisabilillah, itu boleh. Tapi kan jarang orang begitu. Yang ada menjadikan dirinya profesi meminta-minta. Nah, itu dia kemuliaannya turun di hadapan Allah dan di hadapan manusia gitu. Itu yang mau saya terangkan. Di awal aja, prolog aja Pak. Kok tadi 2 semester katanya. Pan ngeri juga Pak kurikulum itu. Pak silakan. Baik, terima kasih Ustaz detail mengenai keutamaan Qiyamul Lail. Nah, silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan Pak Anies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan diinginkan yang diinginkan kita sholat malam itu melakukan apa adanya, artinya kita melakukan hanya karena Allah. Iya. Nah, pada saat kita melakukan sholat malam, tapi karena sesuatu, kira-kira gimana Pak Ustaz? Iya, apa yang Bapak laksanakan itu sebenarnya sholat hajat ya. Dan itu ada disyariatkan. Ya, Rasulullah pernah berkata hajat itu nanti ada turunan sholatnya banyak Pak ya. Apabila Bapak ingin menginginkan sesuatu yang khusus spesial gitu, maka sholatlah 2 rakaat kemudian berdoalah, kata Rasulullah. Para ulama menyebutnya sholat hajat. Ada lagi sholat istikharah, yaitu memilih di antara beberapa itu dan sebagainya gitu. Nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak sudah benar jalurnya menuju Allah gitu. Yang saya tadi tausiahkan adalah kalau bisa kita rutinkan itu. Mau dengan tujuan apapun, yang penting tujuannya ke Allah gitu. Silakan aja. Jangan itu tadi kan bahasa Betawinya, kalau ada maunya aja lo datang ke gue, kan begitu Pak ya. Ya sebaiknya saya nggak bisa menilai itu hukumnya apa gitu. Tapi yang penting kita sekarang sudah tahu ilmunya, ya jalankan rutin pelan-pelan gitu. Kerutinan Bapak itulah yang menjadikan kemuliaan Bapak gitu. Adapun Bapak minta sudah benar itu dengan sholat hajat di malam hari ke Allah saja mintanya sudah benar, nggak ada masalah gitu. Maksudnya ya Bapak aja yang menghukum diri sendirilah bahwa kalau udah maunya saya baru ke Allah gitu. Tapi nggak apa-apa juga Pak, silakan. Yang lainnya mungkin. Silakan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya waktu malam itu waktu-waktu utama Pak untuk bertemu dalam tanda kutip dengan Allah gitu.
Jadi sholat-sholat yang tidak ditentukan waktunya seperti istikharah, hajat, ya, itu memang sebaiknya dilakukan waktu malam. Di mana di dalam surat Al-Muzammil tadi kan dikatakan bahwa siang itu kamu sibuk, malam itu bacaan lebih berkesan dan kamu lebih khusyuk. Gitu. Silakan. Kemudian niatnya apa tadi maksudnya Pak? Yang niat yang 3 itu? Maksudnya 3 niat sekaligus maksudnya? Iya, 3-3-nya bisa dilaksanakan. Istiqomah itu juga hajat juga sekaligus tahajud. Oh ya jangan. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi orang itu dapat dengan apa yang dia niatkan gitu. Tapi satu niat satu perbuatan. Jadi satu niat satu perbuatan. Susah Pak kalau misalnya Bapak mau niat berangkat ke kantor, Bapak punya 3 mobil gitu, niat Bapak saya akan pakai 3-3-nya kan nggak mungkin, nggak akan dapat apa yang Bapak niatkan itu. Atau kaki Bapak satu di pinggir mobil yang sini, di sini, kemudian mobil tengah Bapak duduk gitu, jalan 3-3-nya gitu, mudorot Pak. Gitu. Jadi Bapak niat untuk salat istikharah dulu, karena di dalam istikharah ada lagi doa khususnya. Ada lagi doa khususnya bahwa ya Allah aku punya perkara begini dan perkara begini, dengan kekuasaanmu pilihlah untukku yang terbaik gitu loh. Di samping niat apalagi niat apa gitu. Jadi satu-satu Pak. Dan itu nggak makan waktu lama sebetulnya. Yang membuat lama adalah keseganan kita untuk bertemu dengan Allah itu loh. Kita ini kan kadang-kadang mesti menjadi muslim haqqah, muslim yang sebenar-benarnya muslim gitu, yang disebut dengan udkhulu fi silmi kafah gitu. Jadi kalau Bapak Islam, Bapak muslim dimanapun tempat. Ini kan kita kadang-kadang bukan orang sini Pak Chandra ya, marah lagi. Kita muslim di masjid, ya Pak. Begitu di kafe gayanya lain lagi Pak. Nah nggak bisa. Makanya ini perlu nih Pak, status muslim. Nah niat Bapak jangan digabung niat 3 itu terus ngerjakan cuma 1. Ya niat satu-satu. Gimana Pak? Kalau yang muskil silahkan ditanyakan lagi yang aneh gitu. Atau Bapak mau memberi contoh dulu, kira-kira di luar sholat 3 niat sama 1 perbuatan. Kalau Bapak misalnya bayar sesuatu ke masjid, ya Ustadz ini zakat saya, zakat mal, tapi berikut sedekah saya ya Ustadz, dan infak saya juga gitu. Ustadznya bengong, yang mana yang bener nih? Gitu. Ya kira-kira begitu Pak Ustadz. Ya. Terus akhiri sama sholat witir ya? Kenapa Pak? Yang ini sholat witir itu baiknya Ya. Jadi sebetulnya ginilah, sholat witir itu adalah jenis sholat malam dengan rakaat ganjil. Itu dulu, fungsinya akhiri atau fungsinya menyempurnakan, mengganjilkan, karena Allah innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil, maksudnya ganjil artinya itu wahid, satu itu. Yuhibbul witri, senang dengan yang ganjil-ganjil itu. Makanya sah seandainya Bapak tidak witir gitu, sholat malamnya sah. Witir itu mengganjilkan, betul-betul artinya menyempurnakan malam itu. Atau witir itu sebagai sholat malam Bapak, tidak usah tahajud, nggak apa-apa juga. Karena tadi ada Rasulullah bilang, sholatlah walaupun 1 rakaat. Jadi jangan terlalu terikat dengan angka gitu loh. Yang penting apa yang mau Bapak niatkan di malam hari itu. Berdirinya Bapak di waktu malam itu apa itu? Sebagai tanda syukur kalau kayak Rasulullah tadi, atau sebagai apa? Jadi witir. Rasulullah pernah witir 13 rakaat atau 9 atau berapa? Kalau Bapak mau ikuti silahkan gitu. Tapi kan Bapak mesti menyediakan jatah waktu untuk yang lain nih, untuk zikirnya, untuk baca Qurannya atau gitu. Jadi yang sederhana aja, 2 tahajud, 1 witir, sambung zikir, sambung minta ampun khusus gitu. Tiap hari Pak enak Pak. Jangan takut ngantuk. Paling ngantuk tuh 10 hari pertama. Udah gitu Bapak seger, mukanya seger.
Tapi jangan kaget kalau entah ada tetangga bilang, Bapak mukanya lain, jangan-jangan udah mau pergi ya. Ya nggak apa-apa, itu kan cuman perkiraan orang aja. Gitu. Ya Pak, ada yang lain? Ya Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manusia itu suka membanding-bandingkan dan suka cari yang lebih gitu. Ya mencari yang lebih atau yang untung. Nah misalnya gini Pak, saya tadi saya nggak salah tahajud gitu loh Pak. Nanti saya salah duha aja lah misalnya gitu. Iya. Itu gimana? Atau pahala itu bagaimana? Sama. Saya menduga Bapak sudah baca hadisnya ini. Belum. Pak Chandra orang alim, ha? Jangan terlalu tawadu, Pak. Jadi begini, Rasulullah tuh pernah tidak sholat tahajud, lalu beliau membayarnya dengan 12 rakaat di waktu duha. Karena Rasulullah cemas, Pak. Saya nggak ketemu semalam gitu. Maka beliau bayar dengan 12 rakaat di waktu duha. 4 gitu. Itu aja, Pak. Kalau pahala ya jangan dihitung. Sholat duha juga punya keistimewaan. Allah pernah menawarkan begini, lakukanlah duha, aku jamin hidupmu sampai waktu sore hari. Nah makanya makan duha ntar dapat untung gitu. Ya gitu. Dari situ, dari hadis itu. Kalau bisa Bapak sholat tahajud juga, duha juga, mumpung di rumah kan Pak ya. Gitu. Syuruk, ya. Syuruk lain lagi keistimewaannya. Syuruk itu rangkaiannya dengan ini, taklim ini. Rangkaiannya dengan sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir, istilah zikir itu kan macam-macam ya, bisa taklim segala macam. Kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat syuruk itu, maka pahalanya adalah pahala haji dan umroh sempurna gitu, 3 kali itu. Jadi semuanya udah haji sekarang ini. Ya Haji Sopyan udah gitu. Gimana, cukup Pak saya kira? Cukup ya? Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengingatnya dan juga mengamalkannya supaya kita dijadikan umat Allah sebagai mukmin yang mulia. Amin, amin. Mari kita tutup kajian kita di pagi ini dengan Al-Fatihah Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.